Kita masih terus memuji dan meninggikan Tuhan. Sebab kita percaya keselamatan yang telah diberikan bagi setiap kita adalah anugerah yang luar biasa. Dia penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, yang kita sembah selama-lamanya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kita sambut Sang Raja damai dalam kehidupan kita. Amin. Kami terus memuji dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami bawa hati dan sembah kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami menyambut Engkau, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Sang Juru Selamat dunia. Katakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat, Juru Selamat dunia, penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia, Juru Selamat bagi umat-Mu Tuhan. Kami menyambut Engkau, Raja damai, yang telah memberikan keselamatan bagi setiap umat-Nya.
Yesus penasehat ajaib. Engkau Bapa yang perkasa selama-lamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Nyatakan penasehat, oh, penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Engkau Raja damai. Mari dengan mengangkat kedua tanganmu nyatakan, sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Engkaulah Juru Selamat kami ya Tuhan. Engkaulah yang membawa kami keluar dari lumpur dosa kami. Engkaulah yang menghampiri kami untuk bertemu dengan tahta kemuliaan-Mu, keselamatan yang kekal yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, inilah pujian, syukur, penyembahan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang mau hadir dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau yang memberikan teladan melayani kepada kami semuanya. Oleh karena itu, biarlah di bulan Desember Natal ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Engkau datang untuk melayani kami, dunia yang telah hancur, yang telah berdosa, jahat dan melawan Engkau. Tetapi Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu, berbicara lewat hamba-Mu yang terbatas. Dan kami percaya Engkau yang akan memampukan kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang datang dan melayani kami. Yang percaya bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Happy blessed Christmas ya. Supaya Natal hari ini bukan hanya menjadi sebuah perayaan saja tanpa makna. Tetapi penuh atau syarat dengan makna yang membawa kehidupan kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya iseng-iseng bertanya kepada ChatGPT, saya bertanya begini, jika Anda adalah setan, apa yang akan Anda lakukan di hari Natal? Maka kita lihat yang pertama dia berkata, silakan dicek bersama-sama, oke. Yang pertama dia akan mengubah perayaan menjadi pertunjukan. Maka tidak salah di dalam Natal kita memberikan pohon yang terbaik, kita memberikan ornamen terbaik, makanan terbaik, bunga terbaik, semua yang terbaik it's okay. Namun jika hanya fokusnya kepada pertunjukan saja, bukan perayaan hadirnya Kristus ke dunia, maka kita salah alamat. Yang kedua dikatakan kalau saya adalah setan, dia akan berkata mengisi hati dengan kelelahan bukan dengan kekaguman. Artinya setelah Natal dipersiapkan 2 bulan sebelumnya, perayaannya juga banyak orang yang terlibat, di akhirnya juga kemudian ada evaluasi dan sebagainya. Maka jangan hanya Natal itu membuat kita lelah secara fisik, tapi seharusnya membawa kita kembali ingat dan sadar apa sebenarnya Natal itu. Kekaguman bahwa Dia yang adalah Tuhan, Dia mau turun mendatangi kita, bukan hanya mendatangi, bahkan melayani.
Dia membuka pelayanannya dengan hadir di palungan, diakhiri dengan membasuh kaki para murid. Itulah Natal yang sebenarnya. Maka dikatakan yang ketiga, saya akan menjadikan Natal sekedar emosi yang indah, emosi yang manis, layak untuk dikenal. Namun kita kehilangan bahwa ternyata Natal harusnya fokus kepada esensi. Bukan kepada hal-hal yang lain, bukan hanya kepada hal-hal yang membuat keinginan kita sepertinya mata kita disenangkan, disegarkan. Tetapi kita punya hati harus ditumbuhkan dalam mengasihi Kristus. Yang setuju katakan amin. Maka hari ini tema yang diberikan kepada saya, Natal kita GBI Glow di tempat ini, Season City. Maka Natal artinya beritahu sebelahnya dengan sukacita katakan, ia datang untuk melayani. Ya saudara, beritahu sebelah kanan kirinya katakan, ia datang untuk melayani. Amin. Yesus datang untuk melayani. Maka di bagian pendahuluan saya tuliskan di situ bahwa Natal adalah Allah memilih turun ke tempat yang paling rendah untuk mengangkat kita setinggi mungkin. Ini menjadi penting pemahaman ini buat kita. Maka bicara tentang melayani bukan tentang terlihat. Bukan tentang menjadi penting, menjadi hebat, menjadi kelihatan luar biasa, tersohor. Bukan. Maka pelayanan bicara tentang apa? Pelayanan bicara tentang bahwa aku tidak terlihat, tidak apa-apa. Yang penting nama Tuhan yang kelihatan. Natal menjadikan sebuah kita pemahaman bahwa ia tidak hadir sebagai bangsawan yang mencari sorotan. Tetapi hadir sebagai hamba yang memilih palungan. Maka kalau saudara lihat Lukas 2 pasal 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata kepada kita di situ, Lukas pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Maria, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dia bisa hadir secara spektakuler. Dia bisa hadir secara megah dan mewah. Namun bahkan untuk hadir keluar di dunia, tidur di kasur yang empuk saja dia tidak memilih itu. Saudara, kalau hari ini kita ada yang tidak liburan karena memang belum ada budget. Berbeda dengan orang-orang yang ada budget tapi memutuskan untuk ibadah bersama dan liburannya nanti ditunda. Maka ketika kita mempunyai kemampuan melakukan sesuatu, namun kita memilih tidak melakukannya, itulah Natal. Yesus datang, dari kedatangannya saja sudah menunjukkan bahwa ia hadir untuk melayani kita. Maka Natal adalah tindakan Allah melayani dan memulihkan. Karena di kitab yang sama Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18, ketika dia berkhotbah, dia berkata apa saudara? Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan, penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Maka itulah misi Kristus hadir di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik. Apa misi kita melayani dia? Apa visi dan misi kita hidup di dunia ini? Apa target kita sebagai pengusaha, pekerja dan sebagainya? Maka jika kehidupan kita tidak diinspirasi, tidak mengandung esensi melayani Tuhan, maka semua itu adalah sia-sia dan sama sekali tidak seperti apa yang diteladankan Kristus kepada kita. Maka kita akan membaca hari ini Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38 saudara bisa lihat. Maka kita lihat di ayat 32 dan 33 di situ, berita malaikat menegaskan bahwa yang datang adalah Mesias, bukan hanya sekedar bayi kecil mungil yang cakap. Maka malaikat Gabriel mendatangi Maria bukan hanya berkata, kamu akan punya anak, selesai. Tidak. Tapi anak ini adalah Mesias. Maka saudara mari kita lihat melalui kisah pemberitahuan kelahirannya. Di Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 35 secara spesifik kita akan baca nanti. Kita tahu
bagaimana Yesus datang untuk melayani. Sekali lagi saudara katakan bersama dengan saya, Yesus datang untuk melayani. Period. Titik. Tutup ya. Nah mari kita lihat bersama-sama bagaimana dia datang melayani kita. Maka ini menjadi sebuah patron pola bagi kita juga di dalam melayani Tuhan. Kita akan lihat ayat 26 sampai ayat yang ke-29 saudara. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, sebuah kota di Galilea. Kita akan bahas apa itu kota Galilea dan apa itu kota Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dalam budaya Yahudi, ketika disebutkan perawan maka usianya sekitar 14 sampai 17 tahun. Jadi bukan umur yang terlalu kecil, bukan juga umur yang sudah sangat makan asam garam ya, sangat berpengalaman, tidak. Dia manusia sederhana. Nah mari kita lihat bagaimana Tuhan datang, bagaimana ia datang ke dunia melayani kita. Yang pertama adalah dengan kerendahan hati. Kenapa saya katakan dengan kerendahan hati? Dia bisa memutuskan untuk hadir di keluarga orang kaya. Kenapa orang miskin? Saudara kita bisa membaca nanti ketika dia memberikan persembahan. Ketika Yesus datang ke bait Allah untuk disunat saudara. Dia hanya membawa burung tekukur atau burung merpati. Kitab Imamat menjelaskan bahwa persembahan itu adalah persembahan paling minimal. Persembahan adalah orang miskin. Karena kalau dia kaya dia bisa membawa domba dan kambing yang tambun saudara. Ini bicara tentang kerendahan hati. Maka Nazaret dipilih. Kenapa saudara? Ini penting. Pemilihan Tuhan, apa yang dia lakukan, di mana dia datang, dilahirkan, tidur. Itu menjadi makna teologis yang perlu menjadi perhatian penting bagi kita. Nazaret itu kota kecil. Dan di situ orang Yahudi darahnya campuran. Tidak murni Yahudi. Kemudian kota yang dianggap hina, diremehkan. Bahkan di Yohanes 1 ayat 46 Filipus berkata begini. Apakah ada hal yang baik dari kota Nazaret? Karena terkenalnya adalah apa? Ini kota tidak populer. Yang biasa-biasa saja. Maka kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 7. Ketika para murid terlihat berhikmat. Lalu orang berkata bukankah mereka ini orang-orang biasa dari Galilea. Karena Galilea saudara ya di dalamnya ada Nazaret. Itu sebuah tempat yang dipandang sebelah mata mungkin tidak dipandang sama sekali saudara. Yesus bisa memilih hadir di kota yang besar, di negara yang besar, keluarga yang makmur, tapi tidak. Dan yang lebih penting lagi saudara, dia memutuskan hadir di dalam sebuah keluarga. Maka Natal sangat erat dengan keluarga. Biarkanlah Kristus hadir dalam keluarga kita. Yang belum percaya Tuhan, mari kita bawa mereka kepada kasih Kristus. Maria juga bukan tokoh besar. Dia gadis biasa. Ya, gadis biasa saudara. Ayat ke-48. Dia mengakui itu, dikatakan begini saudara. Firman Tuhan mengatakan ketika orang tuanya, Lukas 1 ya. Ayat 48 firman Tuhan berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dalam perikop nyanyian pujian Maria. Maria berseru, dia bersyukur dan berkata bahwa aku rendah. Tapi Tuhan memberikan anugerah. Makanya malaikat berkata, hai Maria engkau dianugerahi. Dikaruniai, maka dengar baik-baik. Kemampuan melayani Tuhan itu bukan karena kekuatan, kehebatan kita. Itu karena karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu semua anugerah. Saudara bisa punya suara bagus, teologis luar biasa, hebat, pintar, cerdas, sehat dan kuat. Tanpa anugerahnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Namun kesalahan di dalam melayani seringkali orang berkata Pak Antan nanti saya melayani kalau sudah siap. Tanya sebelahnya dengan mata melotot kapan siapnya? Kapan siapnya saudara? Ya. Nanti Pak kalau sudah ada fasilitas untuk saya melayani, fasilitas apa?
Apakah Kristus penuh dengan fasilitas? Bukan minim, tidak ada fasilitas sama sekali saudara. Pendidikan, nanti kalau saya selesai sekolah A, B, C, nanti kalau saya sudah punya jabatan D, E, F, enggak begitu saudara. Maka kalau hari ini kita berkata Tuhan, aku mau melayani Tuhan, nanti jika, saudara dengar baik-baik, kasih Tuhan kepada kita bukan kasih jikalau, tapi kasih walaupun. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tidak berhak, tidak pantas, tapi kasih karunia-Nya mengatakan kepada kita semua, hai umatku, engkau dikaruniai oleh Tuhan. Amin. Natal adalah karunia yang begitu besar. Dihambur-hamburkan buat kita semuanya saudara. Kenapa saya katakan dihambur-hamburkan? Karena ada yang mengambilnya, ada yang tidak mengambilnya. Kenapa saya katakan dihambur-hamburkan Tuhan? Karena Tuhan tidak pilih ras, jenis, bahasa, warna kulit. Dia berikan ke seluruh semua orang yang mau menerima dia. Dengan sadar itu dilakukan. Maka pelayanan tidak dimulai dari kemampuan. Tapi dari kerelaan. Mari kita lihat apa respon Maria kepada malaikat yang sudah memilih rahimnya menjadi tempat untuk Kristus dilahirkan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Katakan bersama dengan saya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. 2, 3, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Yang tidak taruh tangan, yang tidak bicara hamba apa? Saya ulang lagi, yang mau sudah, ini kesadaran. Mari Natal membuat kita momen untuk memasuki tahun selanjutnya dengan lebih kuat. 1, 2, 3, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan. Kita bukan hamba uang, kita bukan hamba setan, kita bukan hamba keduniawian, hamba nafsu bukan. Kita hamba Tuhan. Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada sebuah kerendah hatian, kerelaan, tidak terlalu banyak pertanyaan saudara. Karena kalau bicara tentang kemampuan, kita pasti tidak mampu. Tapi Tuhan yang memampukan. Maka poin yang pertama, mari kita melayani bukan menunggu sempurna, tapi memberikan hati yang bersedia. Bagi yang bersedia, selalu ada kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan. Jika Tuhan bisa pakai Maria untuk menghadirkannya di dunia ini, maka Tuhan bisa pakai siapapun. Maria adalah simbol kesederhanaan, simbol Nazaret yang kota kecil, Galilea juga kota yang tidak terpandang. Tapi saudara, walaupun kita hari ini merasa seperti itu, buktinya Tuhan bisa memakai kita juga. Amin. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-30 sampai ayat 33. Firman Tuhan berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maka malaikat ini bicara kepada Maria, ini bukan anak biasa. Ini adalah Mesias yang dinubuatkan, keturunan Daud. Ya, ia akan memerintah, ia akan mempunyai pemerintahan tidak pernah berkesudahan. Dan kita tahu bahwa kehadirannya bukan untuk menguasai, tetapi untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Yang setuju katakan amin. Maka bagaimana cara Kristus melayani dunia yang menjadi pola bagi kita juga anak-anaknya. Yang pertama melayani dengan kerendahan hati. Yang kedua melayani untuk membawa berita keselamatan. Jadi hari ini saudara kita tutup akhir tahun kita. Jangan sampai Anda mempunyai sebuah pemikiran. Melayani itu supaya saya dilayani. Melayani itu supaya saya terkenal. Supaya saya puas. Karena ternyata yang kita layani bukan Tuhan tapi kepuasan kita sendiri. Kita merasa puas, merasa happy, merasa senang, merasa layak di hadapan Tuhan. Ini bahaya saudara. Kita melayani Tuhan bukan untuk alasan yang lain. Hanya satu alasan kita melayani Dia. Supaya nama Tuhan dikenal dari ujung bumi yang satu sampai ujung bumi lainnya. Yang setuju katakan amin. Nama Tuhan diperdengarkan. Karya salib Kristus itu dikumandangkan dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan mereka bisa mendengar
Tuhan Yesus Kristus dengan jelas dalam kehidupan mereka. Maka misi Yesus tak lain tak bukan yaitu menyelamatkan, bukan membangun kekuasaan. Mari kita ingat kembali Yohanes 3:16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat terakhir penting. Supaya yang percaya beroleh hidup yang kekal. Itulah satu-satunya tujuan. Bukan salah satu tujuan. Bukan salah satu tujuan utama. Bukan salah satu yang penting. Tapi satu-satunya tujuan Kristus datang untuk menyelamatkan. Yang dosa bisa bertemu dengan Bapa. Yang jauh bisa dekat. Yang merasa bersalah bisa memandang dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Yang sulit mengatasi dosa dan kebiasaan buruk akan dimampukan karena Tuhan yang memampukan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sehitam apapun dosa kita, sekelam apapun yang kita kerjakan di awal tahun sampai hari ini. Mungkin kita berkata terlalu kelam, terlalu gelap, terlalu hitam. Dengar baik-baik, Tuhan bisa membuatnya seputih salju. Seputih bulu domba, itu firman Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita. Ayo bangkit, tutup lembaran yang masa lalu, mulai maju bersama dengan Tuhan yang melayani kita supaya kita melayani orang lain. Maka saudara, ia datang untuk memulihkan hubungan kita. Mendamaikan manusia dengan Allah. Supaya kita tidak terus-menerus berseteru. Pak, maksudnya berseteru apa? Bertengkar. Bukan, berseteru itu saudara betul-betul secara aktif ya. Itu selalu berlawanan. Apa yang dimaksud dengan berseteru dengan Allah? Kitab Roma berkata, jika kita mencintai dunia, maka itu perseteruan dengan Allah. Ya. Bukan berarti kita harus keluar dari dunia, bukan. Karena di Yohanes 17, Yesus berkata begini, aku tidak ingin supaya engkau mencabut mereka dari dunia, bukan itu. Ya. Tapi lewat mereka, nama Tuhan dikenal, dipermuliakan oleh banyak orang. Amin. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu bukanlah pemenuhan program gereja. Bukan hanya sekedar dari event A, B, C, kita jalankan tahun depan, ulangi lagi tahun depan, ulangi lagi dengan cara yang sama. Tetapi pembangunan iman. Apakah tiap perayaan Natal iman kita makin kuat? Atau justru sebaliknya? Apakah setiap kali perayaan Natal bukan hanya rumah kita makin besar, bukan hanya pohonnya makin besar, bukan hanya lampunya makin terang, tapi apakah iman kita makin kuat di dalam Dia? Makin mempercayakan kehidupan kita kepada Dia, saudara. Jika tidak, ada yang perlu kita evaluasi akhir tahun ini. Maka gereja bisa sibuk, tapi belum tentu menyelamatkan orang yang berdosa. Kita bisa banyak acara, belum tentu kita bisa membawa mereka kepada kasih Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, di Natal ini poin yang kedua, melayani bukan sekedar aktivitas tapi misi penyelamatan. Amin. Saudara, kita masih ada di bulan Desember. Kita bisa undang saudara-saudara kita, ipar, teman, adik kandung, tiri. Kalau saudara diberkati Tuhan atau saudara punya rumah yang sederhana, makanan sederhana, undang mereka datang. Bahkan saudara di gereja kita, saya bilang begini, ada sekolah-sekolah yang kita layani karena mereka tidak ada guru agama, saudara. Kita suplai guru agamanya, ya, sekolah-sekolah negeri kebanyakan, saudara. Lalu kita undang, ayo murid-murid datang. Kita Natalan rame-rame, orang tuanya kita undang, ayo. Kenapa saudara? Kita mau beritakan ada Kristus yang datang untuk melayani kita. Amin. Beritahu sebelahnya, jangan pelit-pelit. Kan gak berani ngomong kan ke sebelahnya, saudara. Beritahu sebelahnya, jangan pelit-pelit. Ya, kita ditraktir puji Tuhan, tapi jangan minta traktir terus. Karena lebih baik memberi daripada menerima. Maka saudara, kita traktir bolehlah. Ya, apalagi dapat THR bolehlah sedikit. Kita ajak orang ngopi, ajak orang makan. Oh enggak Pak, aku mau beli handphone, aku mau beli. Sampai Kristus datang juga aku mau beli terus, saudara. Enggak pernah habis. Tapi teladan Kristus selalu memberi, bahkan berkorban, bukan memperbanyak diri, bukan saudara. Ya, itu yang kedua. Maka teladan Yesus datang melayani, yang pertama adalah dengan kerendahan hati, yang kedua untuk
menyelamatkan jiwa. Dan yang ketiga, ayat 34, 35, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah, luar biasa. Ya saudara, anak Allah ini adalah sebuah predikat ya. Biasanya ada orang berkata anak Allah, Allahnya nikah sama siapa? Ini orang-orang yang tidak mengerti Alkitab saudara. Karena anak tangga juga nggak punya bapak tangga kan? Nggak punya orang tua juga kan tangga itu kan? Anak kunci juga nggak punya orang tua. Itu hanya sebuah predikat. Sebuah simbol bahwa dia lahir dari Allah. Dan sebenarnya dia adalah Allah sebenarnya meminjam kelemahan, tubuh, fisik daripada manusia. Ya, maka saudara kita bisa melihat di situ. Yang pertama kita melayani harus dengan kerendahan hati. Kita melayani untuk menyelamatkan jiwa. Dan kita melayani harus dalam kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Bukan dengan kepintaran, kehebatan, kekayaan kita. Tetapi dalam kuasa Roh Kudus. Pelayanan sejati bukan dari kuatnya manusia. Tapi dari hebatnya kuasa Roh Kudus. Saudara, saya baru pulang dari Indonesia Timur, saudara, di Papua Barat, tepatnya kota Manokwari. Dan kota Manokwari tanggal 5 Februari nanti akan merayakan ulang tahun. Ulang tahun apa saudara? Ulang tahun sebagai kota Injil. Tapi apakah masih menjadi kota Injil? Saudara, tidak mudah untuk melayani di sana. Tapi kita doakan dan puji Tuhan, ada orang-orang yang cinta Tuhan yang mau support pelayanan di sana. Dan saya berbicara kepada 51 sinode gereja di sana saudara. Dan saya berkata begini, mari kita punya mimpi satu saja. Sementara ini satu saja, apa itu? Memastikan orang-orang Kristen di tempat ini tetap Kristen. Tantangannya begitu berat saudara. Tantangannya begitu besar. Ada banyak ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Tapi dengar baik-baik. Kalau saya berpikir, apa bisa saya? Apa mampu saya? Apa bisa kita? Apa mampu kita? Enggak, saudara. Tapi jika kita mau berikan sukarela hati untuk melayani. Jika kita hari ini, saudara, yakin bahwa misi kita adalah bukan pribadi, tetapi menyelamatkan jiwa-jiwa. Membangun iman mereka. Roh Kudus bisa bekerja lewat kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, saudara, dana ada yang support. Puji Tuhan bisa ketemu ya, saya makan dengan bupati, teman-teman. Kemudian 5 hari kunjungan itu saudara sangat fruitful. Dan bertemu dengan banyak orang yang saya gak pikirkan bisa terjadi. Tetapi Roh Kudus membuka jalan buat kita semuanya. Amin. Saudara, jika ada keinginan, ada kesungguhan kita melayani Tuhan. Pasti Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jika itu melayani rencananya dalam kehidupan kita. Maka saudara, tanpa Roh Kudus pelayanan hanya akan menjadi aktivitas tanpa buah. Garis bawahi saudara, tanpa buah. Pak, kok bisa begitu Pak? Begini, Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan apa? Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu harus tinggal di dalamku, aku tinggal dalam kamu, firmanmu tinggal dalam aku. Kamu akan berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya, ada banyak orang di luar Kristus kaya raya. Dia bisa berbuat banyak. Ternyata ada orang di luar Kristus, dia bisa punya banyak properti. Dia bisa lakukan ini dan itu. Maksudnya apa Pak Pendeta? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa itu berarti tidak bisa berbuah bagi Kristus. Kenapa? Karena ayat sebelumnya dikatakan tinggal di dalam aku kamu berbuat banyak. Kamu apart from me, tidak di dalam aku, kamu tidak bisa berbuah sama sekali. Amin saudara? Halo? Jangan-jangan yang kita lakukan, yang kita anggap ini sebagai buah, bukanlah sebuah buah. Mungkin buahnya hanya pemenuhan kesenangan diri saja saudara. Mari, apakah kita ada buah pertobatan di Natal kali ini?
Apakah Yesus melayani kita menjadi sia-sia? Tidak ada perubahan dalam tutur kata kita, perilaku kita, pemikiran kita, cara hidup kita. Saudara, lahirkanlah buah pertobatan, izinkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Adakah buah pelayanan? Nanti. Saudara, dengar baik-baik, jangan sombong. Kita berkata nanti Pak Pendeta saya akan melayani, jangan sombong. Kenapa? Karena belum tentu nanti itu datang. Siapa yang menjamin bahwa nanti itu pasti ada, saudara? Tidak ada. Kitab Ibrani berkata yang ada adalah hari ini. Maka jika masih ada hari ini, kita lakukan sesuatu bagi Tuhan. Saudara, saya nggak bicara bahwa semua besok harus resign dari kantornya, semua masuk gereja. Tidak, saudara. Tapi apapun yang Tuhan berikan kepada kita talenta, maka semuanya itu harus melayani tujuan Tuhan. Yaitu apa, saudara? Namanya dipermuliakan. Orang-orang mendengar tentang karya keselamatan yang Dia berikan kepada kita semua. Ya. Maka kalau kita melihat tentang Maria, sosok yang kita angkat di hari Natal ini, saudara, kitab Lukas pasal pertama ini dimulai dengan tugas yang mustahil. Maka dikatakan, aku ini rendah. Ya. Bahkan di terjemahan aslinya dikatakan bahwa kerendahan aku ini hanya hamba. Jadilah padamu yang kau ingini. Tapi dengan Roh Kudus yang berkuasa, semuanya jadi mungkin. Maka Lukas 1 ayat 37 dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, dengar baik-baik. Jangan melayani karena engkau sudah siap. Jangan melayani karena engkau berkata sudah mampu, sudah bisa, sudah keren. Karena saudara, untuk melayani Tuhan yang dibutuhkan hanya hati yang mau dipakai Tuhan. Amin. Ya. Meskipun manusia terbatas, kita punya keterbatasan waktu, kita punya keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, tapi dengar baik-baik, kuasa Tuhan tidak terbatas. Saudara, saya lupa apakah sudah pernah bercerita atau belum kepada saudara, ya ibadah jam 11. Tapi cerita ini saya mau ceritakan lagi, saudara. Nggak apa-apa ya, dengar 2 kali ya kalau sudah ya. Ceritanya sederhana, ada seseorang yang dulu saya kenal, hidupnya sulit, tapi puji Tuhan, Tuhan bisa sertai dia. Dia bisa pintar, dia kerja, lalu income-nya luar biasa baik dan akhirnya plus ada sibuknya, saudara. Lalu saya tanya kepada dia, bro, kapan mau kembali melayani Tuhan? Dia bilang, Pak, saya mau banget, Pak. Yakin lu mau? Mau banget, Pak. Tapi Pak, saya gak bisa, Pak. Ini ada proyek A, B, C, proyek D, E, F, gitu, Pak. Oke, boleh gak aku berdoa buat kamu? Oh boleh Pak, boleh Pak. Ayo tutup mata, saya tutup mata, saya sampaikan kata-kata doa, kamu ulang lagi. Boleh Pak. Dia belum tahu bagaimana doa saya. Maka saya berdoa begini, Tuhan Yesus, ayo kita ikuti 2, 3, Tuhan Yesus. Saya sangat ingin melayani Engkau. Tapi saya gak punya waktu. Tolong aku supaya aku punya waktu. Proyeknya di cancel kek. Kliennya suruh pindah vendor kek. Ya. Atau bisnis-bisnis tadi itu Tuhan angkat semuanya. Supaya sama sekali perusahaanku tidak punya bisnis. Dia mulai buka mata, Pak Pendeta yang bener aja. Loh bukankah engkau mau melayani Tuhan? Mau, tapi gak ada waktu kan? Gak ada waktu, mari kita minta waktu ke Tuhan. Mau kita minta waktu atau mau sadar sendiri? Kita sediakan waktu bagi dia. Pak Pendeta ngancem. Bukan ancam, tapi itulah kehidupan yang kita jalani hari ini. Iya atau ya? Saya bisa tetap bekerja. Pak Roni tetap bekerja, berbisnis, berusaha. Tetapi itu tidak membuat bahwa melayani Tuhan menjadi nomor 2, 3, 4 atau diabaikan. Tidak, saudara. Dia yang utama. Bisnis, pekerjaan, kesibukan duniawi kita adalah kendaraan yang Tuhan anugerahkan sesuai dengan kemampuan kita. Supaya kita bisa membawa orang-orang yang belum percaya Tuhan bisa percaya kepada Dia. Maka melayani bukan dengan kemampuan diri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Mari Bapak Ibu, saya menjemput Bapak Ibu Saudara, silakan berdiri bersama-sama. Kita tutup dengan sebuah statement. Ya. Statement ini sangat cocok dengan tema kita hari ini. Mengingatkan saya, istri dan anak-anak. Ya, hari ini anak saya yang paling bontot. Dia bilang katanya saya mau ikut papa. Oke, siap. Ya.
Dia mau dengarkan khotbah katanya oke, siap. Nah saudara dengar baik-baik. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus datang dan melayani sampai mati. Jangan sampai kita mati tanpa melayani. Amin. Saudara coba saya nggak tahu ya apakah sebelahmu itu memang menjauhi melayani Tuhan, nggak mau atau terlalu sibuk. Atau siapa saja, coba saudara kalau bawa pasangan suami istri, anak istri, ya besan mantu, ya sok kenal, sok dekat, silakan saudara ulang lagi kepada sebelahnya, katakan begini, Yesus datang dan melayani sampai mati. Dan beritahu sebelahnya, jangan sampai kamu mati tanpa melayani. Amin, amin. Saudara baca nanti di khotbah saya bulan November. Nanti Tuhan itu akan mengadakan perhitungan dengan mereka yang menerima talenta 5, 2, dan 1. Maka biarlah refleksi Natal ini memberikan kita kesungguhan untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Amin. Berita sebelahnya katakan, layani dengan kerendahan hati. Ya nggak usah tunggu-tunggu kapan-kapan siap saudara. Setiap hari adalah waktu yang terbaik untuk kita melayani Tuhan. Dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Berita sebelahnya katakan, selamatkan banyak jiwa. Ya, selamatkan anggota keluarga. Ini masa di mana kita boleh untuk ajak mereka makan. Kita punya alasan kuat untuk mengajak siapapun makan, saudara. Mereka yang belum percaya Tuhan, kalau saya ajak makan, pasti mau, saudara. Oh, kenapa nih Pak Anta tuh main-main ajak? Iya, ini kan Natal. Ya, walaupun kita berbeda, aku mau kita ikut makan Natal. Mau nggak? Mau Pak Pendeta. Di situ kita ngobrol. Ya, beritahu sebelahnya katakan dengan kuasa Roh Kudus. Enteng kan saudara? Kita hanya mau. Maria hanya mau. The rest Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berikan tepuk tangan Natal yang terbaik kepada Kristus yang datang melayani sampai mati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur bahwa Natal adalah Engkau merendahkan dirimu agar kami ditinggikan. Engkau mati bagi dosa kami agar kami diselamatkan. Engkau masuk di lubang yang paling hina agar kami dimuliakan. Terima kasih untuk pengorbananmu tanpa batas. Kami tak bisa membalas kasih-Mu, anugerah-Mu, karunia-Mu. Tapi teladan-Mu kami mau ikuti. Bahwa Engkau yang datang kepada kami. Biarlah kami yang datang kepada pendeta. Biarlah kami yang datang kepada gembala. Kami tidak diancam, kami tidak dimarahin. Tapi kami yang datang dan berkata, Pak saya mau melayani Tuhan. Sama seperti Engkau datang, kami mau datang melayani Tuhan. Dan Engkau melayani sampai mati. Biarlah kami Tuhan diingatkan terus bahwa melayani bukan bicara tentang di dalam gereja. Di luar gereja pun kami bisa melayani. Yang terpenting adalah Tuhan selidiki hati kami. Apakah hidup kami benar-benar untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk diri sendiri. Mari kita nyanyikan lagu yang lama. Melayani lebih sungguh. Dan biarlah poin-poin khotbah ini menjadi refleksi Natal kita. Melayani lebih sungguh. Katakan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita katakan sekali lagi jadi doa kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.
Saya percaya firman Tuhan pada siang hari ini memberkati setiap kita dan kembali mengingatkan kita supaya kita bisa mempersembahkan waktu yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi kalimat terakhir mengatakan jangan sampai kita mati sebelum melayani. Ya, semua masih hidup Bapak Ibu. Puji Tuhan, selama kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, biarlah kita memberikannya buat Tuhan. Amin. Nah, salah satunya sebelum kita melayani Bapak Ibu, kita mau datang on time tepat waktu. Amin. Ya, jam 11 kita sudah ada di dalam semua ya. Jadi